pujian kita keluar dari lubuk hati kita yang terdalam dan merasakan kehadirannya melalui setiap pujian yang kita naikkan. Kita mau merasakan Dia, sebab Dia sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia, Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah meninggalkan.
Dan kami mau serahkan hidup ini Tuhan di dalam karya kemuliaan-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan memurnikan hidup kami, sehingga kami ya Tuhan boleh berkenan bagi-Mu, menjadi saksi kebesaran-Mu ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, sungguh Engkau sempurna Tuhan. Kau sempurna. Amin. Kami percaya dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan saudara, Tuhan, Engkau adalah sempurna di dalam karya-Mu Tuhan terhadap hidup kami. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Amin. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Amin. Sungguh Tuhan, katakan saudara, Engkau bersamaku Tuhan, bahkan ada di dalamku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami, menebus kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berikan hidup-Mu bagi kami, untuk Engkau pakai kehidupan kami ya Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau akan memakai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang besar itu. Dan terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu dalam setiap langkah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami pergi,
Engkau ada bersama kami untuk menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Bukan berbicara tentang setiap berkat,
tapi kemenangan untuk mengalahkan dosa. Itulah mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, mari kita katakan, Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi, aku pasti mengalahkan semua tantangan itu ya Tuhan, di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, tapi aku tetap percaya Tuhan, kemenangan sudah Engkau jamin di dalam hidup kami, untuk kami mampu melewati semuanya itu. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Katakan ya
kepadamu ya Bapa, untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh hadir di hadapan-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Saat kami menyembah Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau bersuka cita atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami, pimpinan dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar kami dengar. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh hadir di hadapan Tuhan karena kemurahan-Nya yang telah memimpin kita dan memberikan kita kesempatan pagi ini untuk beribadah kepada-Nya. Firman Tuhan pagi ini saya sampaikan dengan judul berubah ke arah Kristus dalam aspek rohani. Ya, kita baca dulu Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, itu ayat tema kita. Kita tahu bahwa tujuan Allah memanggil kita itu adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu dalam Roma 8 ayat 29. Yesus itu harus jadi model gitu ya. Yesus harus jadi model hidup Kristen kita ya, karena Efesus 4 ayat 5 itu mengatakan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, dalam segala hal itu artinya seluruh aspek kehidupan kita ya, terdiri dari jasmani, jiwa, sosial dan rohani. Ke arah Dia artinya Kristus itu menjadi model bagi kita. Nah, Lukas pasal ini ayat subtema kita di Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertumbuh bertambah besar itu jasmaninya, lalu bertambah hikmatnya itu jiwa, dan makin dikasih Allah itu rohani, dan dikasih oleh manusia itu sosial ya, hubungan dengan sesamanya. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus bertambah besar itu secara jasmani, tapi kita tidak berfokus kepada bagaimana membuat tubuh ini tumbuh dengan sehat, tetapi kita telah belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan ini seperti Kristus memenuhinya. Kita tidak diperbudak oleh kebutuhan itu. Dan tentang jiwa juga, bagaimana kita berpikiran, berperasaan seperti Kristus, dan berkehendak seperti Kristus. Itu khotbah yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh ke arah Dia dalam aspek rohani. Ya, roh itu adalah unsur dari manusia yang paling dalam. Ya, kita mengenal tadi ada tubuh jasmani kita, jiwa kita, dan roh. Jiwa itu membuat kita bisa berpikir, punya pengetahuan dan berperasaan, dan punya kehendak, kemauan.
Nah, roh ini adalah bagian yang paling dalam dan bersifat non-fisik, artinya tidak terlihat dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata, dan tidak bisa, itu yang memberi kita hidup dan tidak bisa mati. Roh kita tidak bisa mati. Ya, tubuh kita mati, tapi roh itu kembali kepada Allah, ya, kepada yang mengaruniakan. Itu kata Pengkhotbah 12 ayat 5, karena roh itu berasal dari Allah. Ya, dalam penciptaan itu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk hidup. Dan satu saat akan kembali kepada Allah. Ya, mau tidak mau, ya kita akan kembali. Nah, yang penting adalah bahwa roh itu membuat manusia itu menyadari adanya Tuhan, memahaminya, dan roh ini yang membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya maka manusia disebut dengan makhluk agamis. Ya, binatang tidak bisa memahami Tuhan, bahkan tidak bisa menyadari Tuhan. Nah, pertumbuhan rohani kita itu ke arah Kristus. Nah, bagaimana kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita ini seperti Kristus, gitu. Ya, seperti Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 52 itu Yesus makin dikasih Allah. Itu artinya Yesus itu punya hubungan yang baik dengan Bapaknya, ya bahkan sangat baik, ya, dan kita juga akan bertumbuh ke sana, ya karena kita bertumbuh dalam segala hal, kita juga bertumbuh dalam hidup rohani kita. Bagaimana hubungan Yesus dengan Bapaknya ini? Ya, ini yang perlu kita pelajari dan tentunya kita teladani gitu. Yang pertama adalah Yesus itu biasa beribadah. Ya, ibadah itu adalah ungkapan rasa syukur, rasa takut, rasa hormat kita kepada Tuhan, dan itu kata kamus, ya, kamus, ungkapan rasa syukur, ya, rasa bakti kita kepada yang maha besar itu. Tapi apa yang dikatakan Alkitab ini lebih dari apa yang dikatakan kamus, gitu ya. Bahwa ibadah itu bukan sekedar ungkapan rasa syukur, ya bagaimana kita menyatakan bakti kita kepada yang maha tinggi itu, ya, tapi adalah sebuah persekutuan atau perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang mungkin tidak diajarkan oleh agama lain, ya, karena Allahnya maha tinggi, Allahnya ya sulit dijangkau. Tetapi di dalam Kristus Tuhan sudah membuka dirinya dan menyelesaikan hubungan manusia dengan Allah itu lewat salib, yang hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Karena pengorbanan Kristus inilah maka kita bisa menemui Tuhan itu, ya, dengan penuh kebebasan. Kita bisa menyembah Tuhan sehingga ibadah kita itu, ya, ibadah kita itu bukan sekedar sekedar ya saya mau menyatakan kasih saya menyatakan bakti saya kepada Allah, tapi sebuah persekutuan antara kita dengan yang maha besar itu. Nah, jadi ibadah itu bukan sekedar saya menyembah Tuhan, ya, tapi saya bersekutu dengan Dia. Ada perjumpaan ilahi itu. Nah, apa Yesus teladankan dalam ibadahnya ini adalah, yang pertama adalah Yesus itu biasa berdoa secara pribadi. Itu ada ayat-ayat yang nanti saudara bisa baca, ya, ayat-ayat itu, ya, bagaimana Yesus itu punya kebiasaan untuk berdoa, gitu, seorang diri, ya, ibadah pribadi. Nah, doa itu merupakan kebiasaannya setiap hari. Jadi kalau kita melihat ada saat Yesus berdoa di Getsemane, ya itu yang sering kita lihat, ya, bagaimana
Yesus berdoa itu di Getsemani. Cuma itu yang mungkin jadi fokus, karena kalau kita browsing Yesus berdoa gitu, selalu saya sampaikan bagaimana Yesus di Getsemani. Maka saya pasang gambar itu Yesus berdoa sambil berdiri, bukan seperti di Getsemani. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya berdoa waktu dalam ketakutan, bukan waktu dia butuh Tuhan karena dia menghadapi masalah, tetapi itu menjadi kebiasaannya. Dan itu menunjukkan ketergantungannya dia, ketergantungan Tuhan Yesus itu kepada Bapaknya. Ya, kita perhatikan, kok katanya Yesus itu Allah, kok Allah sembahyang kepada Allah gitu. Nah, bagi mereka yang tidak mengerti, ini merupakan sesuatu yang aneh gitu. Loh, Allah kok manggil Allah gitu. Ya kan waktu di atas salib itu kan berteriak, ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Loh, katanya Allah kok manggil Allah? Allah siapa itu? Ya, karena mereka tidak memahami bahwa pada waktu dia dalam dunia ini, dia adalah manusia yang 100% bergantung kepada Bapaknya. Itu sebabnya jangan heran kalau Yesus itu waktu mau memecahkan roti, dia mengucap syukur dulu. Yang mau membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu. Ya, memang tidak selalu Yesus berdoa waktu mengadakan mujizat. Tapi saya yakin itu butuh ketergantungan dari Yesus kepada Bapaknya. Dan apa yang didapatkan adalah kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, Yesus itu berdoa pribadi, seorang diri. Dan ketika dia melakukan mujizat, ketika dia melayani manusia yang datang kepadanya, dia berhubungan dengan Bapaknya. Jadi doa itu bisa dilakukan sambil berkegiatan sehari-hari. Ya, ibu-ibu sambil masak bisa berdoa, ya, bisa menyembah Tuhan, ya, sambil jalan di jalan raya kita masih bisa berdoa, walaupun jangan pakai merem gitu, ya, karena berbahaya. Jadi doa itu menjadi kegiatan biasa. Walaupun doa itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu. Ya, doa itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Bukan doanya, tapi ketika kita berdoa, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan yang maha besar itu. Itu yang menjadikan doa itu dahsyat gitu. Ya, bukan doanya sendiri, tapi ketika kita berdoa, itu berarti kita mengangkat tangan dan membiarkan Tuhan bekerja. Itu dilakukan setiap hari, dalam kegiatan sehari-hari. Tapi ada waktu-waktu di mana Yesus menyendiri. Ya, waktu dia meninggalkan semuanya, ya, meninggalkan pelayanannya, dia menyendiri dengan Bapaknya. Bahkan dia semalam suntuk, dia berdoa. Dia menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh gitu. Walaupun itu dia terbiasa berdoa, ya, tetapi itu menjadikan satu kebutuhan. Dia menyendiri dengan Bapaknya, butuh kekuatan dari Tuhan. Itu ibarat seperti kehidupan suami istri. Ya, suami istri kan bisa berhubungan, ngomong, ya, sambil istrinya masak, sambil berkegiatan sehari-hari. Tapi ada saat-saat di mana mereka hanya berdua dan tidak boleh ada orang lain di situ kan. Seperti itu. Ada saat-saat di mana kita berkegiatan sambil berdoa sambil berkegiatan, ya, dibalik untuk sama gitu. Tapi ada saat-saat di mana kita menyendiri dengan Bapa. Kita butuh Tuhan, itu butuh kekuatan, dan itu menjadikan sesuatu kebutuhan seperti kita bernafas gitu. Yesus biasa berdoa seorang diri, beribadah seorang diri kepada Bapaknya.
Tapi yang kedua, itu Yesus itu biasa beribadah di bait Allah. Artinya bersama-sama. Lukas 4 ayat 16 itu. Ya, pada saat hari Sabat itu Yesus pasti ke bait Allah. Kenapa? Karena dia orang Yahudi gitu. Ya, menurut kebiasaannya, kata Lukas 4 ayat 16. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Di rumah ibadat ini bukan bait suci di Yerusalem, ya, tapi itu sinagog, itu ibadah yang rumah ibadah yang mulai muncul ketika mereka ada di Babel gitu. Ya, mereka membuat tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan bait Allah yang dibangun Salomo gitu. Dan itu tempat di mana mereka beribadah, artinya hari perhentian. Sabat itu kan hari perhentian di hadirat Tuhan itu. Dan Sabat itu harusnya bukan jadi beban. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat lah yang membuat Sabat itu sebagai hari beban. Ya, karena mereka mentaati peraturan, tidak boleh itu, tidak boleh bekerja, bahkan menyembuhkan orang sakit tidak boleh. Akhirnya orang-orang Yahudi waktu itu menganggap Sabat itu satu beban. Padahal sesungguhnya Sabat itu adalah hari penuh sukacita, hari perhentian yang harus dinikmati. Ya, orang-orang Yahudi ya, kalau sampai hari ini ya, kalau mereka mau masuk Sabat, hari Sabtu itu, hari Jumat itu mereka berpesta, makan-makan gitu. Ya, bahkan tetangganya nggak bisa ikut makan, nggak punya uang untuk makan, bisa diundang di situ, makan di rumahnya. Nah, itu yang betul hari penuh sukacita. Ya, bukan makan-makannya, tapi suasana sukacita itu. Karena Sabat itu adalah hari perhentian. Nah, ibadah itu harus menjadi kesukaan gitu. Menjadi kesukaan di mana kita bisa menghadap Tuhan bersama-sama. Ya, karena gereja itu adalah persekutuan. Ada pertemuan gitu. Ya, itu contoh dari teladan yang diberikan oleh gereja mula-mula. Ya, walaupun ibadah sekarang ini tidak sama dengan ibadah gereja mula-mula yang dipenuhi dengan keakraban di mana mereka duduknya tidak seperti ini. Ya, mereka bersama-sama saling sharing dan sebagainya. Tapi nggak masalah. Nah, pada masa pandemi ini, di mana kita mungkin dibatasi gitu ya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh kumpul dengan seperti dulu gitu. Ya, itu keadaan yang membuat kita ini beribadah seperti sekarang, duduknya jarang-jarang, harus pakai masker semua. Nah, yang paling payah ini yang khotbah ini pakai masker itu sangat tidak nyaman. Tapi mau apa? Kita jalani aja. Nah, bisa-bisa pandemi ini menjadi saringan gitu, yang menjadi ujian bagi yang nggak sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, dan bagi yang serius dengan Tuhan dipisahkan. Ada yang berpikir gini, kebetulan gitu, yang tidak harus ke gereja, di rumah, tidak apa-apa, ya tidak masalah. Karena memang keadaan ini membuat kita mengalami perubahan gitu, dalam banyak hal, termasuk dalam cara ibadah kita kan sekarang online, tidak apa-apa. Lakukanlah itu dengan serius. Kalau memang tidak sempat ke gereja atau khawatir ke gereja gitu, takut tertular misalnya, di rumah gak apa, tapi lakukan dengan serius. Ya, celakanya kalau memang kebetulan tidak usah ke gereja, ibadah di rumah juga tidak gitu. Karena tidak ada yang tanya kan, tidak ada yang tanya, kenapa tidak ke gereja? Saya di rumah. Bisa berbuat itu gitu.
Lakukanlah dengan serius. Gitu. Dimanapun kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan hadir di mana kita ada. Cuma kalau di rumah itu kan halangannya banyak gitu. Ya, jangan-jangan nanti waktu Saudara Theo tempo hari share itu bikin video ke tengah-tengah ibadah tiba-tiba ada apa masuk gitu di Android-nya. Ya, kan lebih baik di-download dulu baru di mode terbang ini ya, Android-nya supaya ibadahnya tidak terganggu. Ya, jadi mari kita ibadah dengan sepenuh hati kita, ya, dengan sungguh-sungguh gitu. Dengan hati yang sungguh mau menghadap Tuhan. Dan kalau perlu di rumah lakukan bersama-sama dengan keluarga gitu. Sehingga rasa persekutuan itu masih terasa gitu. Tidak sendiri ya, kecuali kalau tidak ada keluarganya yang seiman misalnya sendirian ya mau apa lagi. Ya, jadi mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini kita terhalang beribadah bersama-sama, lakukanlah di rumah dengan hati yang serius menghadap Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bersukacita dengan kehadiran kita. Jadi jangan dijadikan alasan, oh tidak usah datang ke gereja, tidak boleh katanya. Ya, yang saya heran itu ada orang-orang yang tidak mau ke gereja, alasannya takut dengan corona. Tapi ke pasar kok berani ya? Nah, bagaimana gereja sama pasar? Ini gereja disinfektan nih, disemprot dulu. Itu ada tukang semprotnya di belakang itu. Jadi disemprot setelah ibadah nanti disemprot lagi nih. Nah, supaya apa? Tidak ada virus gitu. Kita jaga jarak, semua pakai masker. Tidak pernah terbayang di benak kita bahwa ke gereja harus pakai masker. Tapi kita jaga itu. Ya, jadi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Secara pribadi juga secara bersama-sama. Yang kedua, itu mengasihi firman. Mengasihi firman Tuhan. Dia punya pengetahuan Alkitab yang dalam gitu. Ya, dibuktikan itu ketika dia masih kanak-kanak, dia bisa berdialog dengan ahli-ahli Taurat. Ini anak-anak umur 12 tahun. Ya, baru lulus SD lah kalau sekarang. Sudah bisa berdialog. Tentu dialognya itu bukan berbicara di mana hari ini harga pasar di mana ya. Saya yakin Yesus tidak sedang berbicara karena konteksnya dia berdialog dengan tua-tua, ahli ulama, orang-orang Farisi, ahli Taurat di bait Allah. Pasti yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Kenapa dia bisa? Karena anak-anak Yahudi itu, ya, anak-anak Yahudi itu sudah diajar. Ya, diajar oleh orang tuanya. Klik coba. Ini saya browsing itu tentang anak-anak Yahudi dengan firman Tuhan. Ya. Dia punya pengetahuan firman Tuhan yang tentunya didapat dari belajar. Ya, bukan karena dia adalah Allah yang adalah firman Tuhan yang menjadi manusia lalu otomatis. Ya. Dia belajar. Anak-anak Yahudi itu dari umur 5 tahun sudah diajar membaca. Dan konteks orang Yahudi itu adalah belajar baca Taurat gitu. Ya, huruf-huruf Yahudi itu, dan mereka sudah belajar baca Taurat. Umur 10 sudah diberi pengajaran itu Mishnah. Ya, secara rupiah berarti bahan ulangan yang perlu dihafalkan. Itu umur 10. Umur 12, 13 wajib mentaati semua hukum Yahudi. Ya, dan pada tahap ini anak-anak itu disebut anak Taurat. Makanya mereka dibawa ke bait Allah. Itu Yesus dibawa ke bait Allah ya waktu umur 12 karena itu pengesahan sebagai anak Taurat. Ya, di mana semua hukum Taurat harus mereka taati.
Kalau waktu masih di bawah 12 mungkin ya masih anak-anak namanya. Ya, tapi sejak umur 12 semua tuntutan Taurat mereka harus taati. Nah, umur 30 tahun ya kalau sampai pendidikan itu dilanjutkan sampai umur 30 tahun itu jadi rabi. Ya, jadi ada orang-orang khusus yang melanjutkan pendidikannya itu setelah 13 tahun itu belajar terus khusus Taurat dan dia akan jadi guru. Nah, itulah Yesus. Ya, kenapa Yesus itu kok muncul umur 30 tahun? Karena dia belajar Taurat secara khusus, itu seperti pesantren gitu ya. Zaman sekarang seperti pesantren di mana mereka belajar khusus Taurat untuk menjadi pengajar. Nah, itu terjawab kenapa kok Yesus itu munculnya setelah 30 tahun. Selama umur 12 itu kan tidak ada ceritanya. Di Alkitab tidak ada ceritanya Yesus sampai umur 30 tahun baru muncul lagi. Karena dia belajar Taurat untuk menjadi rabi atau guru Taurat. Nah, jadi Yesus itu punya pengetahuan Taurat yang luar biasa. Itu sebabnya ketika dia di bait Allah, maka pengurus bait Allah itu menyodorkan Alkitab untuk Yesus mengajar di bait Allah. Nah, Yesus itu punya pengetahuan yang lebih dari yang lain. Dari mana? Belajar. Nah, kita juga perlu belajar ini. Ya, belajar apa? Ya, belajar semua ilmu. Ya, boleh ilmu apa saja yang positif kita pelajari. Karena hidup ini harus belajar. Nah, semua dipelajari. Apa saja. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah belajar firman Tuhan. Bukan hanya pendeta-pendeta, bukan hanya pengajar-pengajar, tetapi semua. Kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan yang paling pokok bagi manusia. Karena waktu kita belajar misalnya matematika, itu hanya sampai mati, udah tidak berlaku lagi. Kalau kita mau belajar apa? Belajar masak. Sampai umur berapa kita mau masak? Umur 80 mungkin masih bisa masak. Tapi tidak selamanya. Tapi firman Tuhan ini itu mempengaruhi sampai di balik kubur. Firman Tuhan yang kita pelajari akan mempengaruhi hidup kita di dunia ini. Dan itu berlanjut sampai kita mati. Kita masih pengaruh dari belajar firman Tuhan itu masih kita alami di sana. Ya, keadaan kita di surga kelak itu dipengaruhi oleh sekarang kan. Dia tentukan oleh sekarang. Kalau kita hidupnya amburadul hari ini, tidak ngerti firman, tidak taat firman Tuhan, nanti di surga kan berbeda pasti itu. Ya, tidak semua sama. Kok semua sama? Tuhan tidak adil. Ada orang yang sungguh-sungguh taat, ada yang tidak. Lalu di surga sama saja. Itu omong kosong. Ya, mari kita belajar firman ini. Tetapi jangan sampai kita menyembah pengajaran. Ya, beda ya, firman Tuhan dengan pengajaran itu tidak sama. Bedanya tipis memang antara firman dengan pengajaran. Ya, pengajaran itu tafsiran. Ya, orang bisa menafsirkan. Sebabnya maka hati-hati gitu. Kita mesti belajar firman secara utuh. Ya, supaya kita ini tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena pengajaran itu bisa salah. Yang mengajarkan manusia. Tapi ada orang-orang yang sudah terbius gitu. Ya, sehingga tidak lagi peduli firman Tuhan itu ditafsirkan dengan kemauannya sendiri. Pokoknya ini pendeta pasti benar. Ya, sudah dipengaruhi pikirannya sedemikian rupa. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta itu
pasti benar. Tidak ada pendeta yang sempurna. Kita sebenarnya harus belajar sendiri gitu, supaya kita tidak menyembah pengajaran tafsiran. Pengajaran itu bisa menjadikan orang menjadi sombong. Kan kita tahu banyak firman Tuhan, belum tentu jadi rendah hati, malah bisa jadi sombong. Kenapa? Karena kita menyembah pengajarannya. Kita menganggap pengajaran lain itu tidak ada apa-apanya, tidak selevel dengan apa yang saya tahu. Jadi sombong kan akhirnya, kalau merasa tidak level bergaul dengan orang-orang yang pengajarnya tidak sama dengan saya. Ini namanya menyembah pengajaran. Memang bedanya tipis gitu antara firman dengan pengajaran. Karena pengajaran itu kan diambil dari firman, tapi pengajaran itu bisa keluar dari konteks firman Allah. Akhirnya penafsirannya sendiri, pengetahuannya sendiri yang keluar, dan itu berbahaya. Itu akan mempengaruhi hidup rohani kita. Itu sebabnya mari kita belajar firman, bukan sekedar pengajaran. Nah, yang kedua adalah bagaimana Yesus mengasihi firman. Ini adalah dia taat kepada firman. Bukan cuma tahu. Oh, tahu semuanya, tahu banyak. Tapi taat. Contohnya, ya waktu Yesus didatangi oleh 10 orang yang sakit kusta itu. Dan mereka datang kepada Yesus minta tolong. Apa yang Yesus buat? Yesus katakan, kamu pergi menghadap imam. Karena itu aturan Taurat, ya, bahwa orang yang sakit kusta itu kalau dia merasa sudah sembuh, dia harus menghadap imam untuk diuji. Ya, nanti ada upacara khusus, imam itu akan menentukan bahwa dia benar sudah sembuh atau tidak. Nah, ini bukan sekedar hanya Yesus itu menguji orang-orang ini untuk beriman, tetapi kelihatan di situ bahwa Yesus itu mentaati apa yang diajarkan oleh Taurat. Yesus tidak setuju dengan praktek hidup dari ahli-ahli Taurat, para imam. Yesus menentang mereka, tapi ajaran Taurat itu dia taati. Kalau hadap imam, kan berarti imam itu benar gitu? Enggak. Tapi lihatlah bagaimana Yesus taat gitu. Dan kehidupan ketaatan ini dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga dia dikenal sebagai orang yang tidak mengenal dosa. Mari kita belajar taat. Kita bertumbuh ke arah dia dalam ketaatan kepada firman. Ya, kita belajar firman itu dan lakukan. Jangan hanya tahu. Ya, ini kalau tahu akhirnya jadi sombong. Tahu tapi tidak diterapkan. Tahu banyak firman tapi tidak dilakukan. Akhirnya apa? Sombong. Mari kita hindari itu semua. Nah, kita masuk yang ketiga. Bagaimana Yesus dengan Bapaknya adalah bahwa dia melayani Bapa. Ya, pelayanan itu adalah artinya itu memenuhi, ya, atau menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan seseorang. Contohnya di rumah makan gitu ya. Kita ada pelayan di situ. Apa tugasnya? Memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumennya ini. Mau makan apa? Dia milih ini, dia yang menyediakan. Dia melayani. Nah, jadi artinya pelayanan itu adalah sebagai sesuatu usaha untuk memuaskan orang yang dilayani. Jadi fokusnya kepada orang yang dilayani, bukan kepada dia, bukan kepada dirinya. Jadi bagaimana orang yang dilayani itu puas, senang, berkenan. Nah, pelayanan kita juga kepada Bapak itu juga bagaimana Bapak itu puas gitu. Bukan saya puas. Nah, ada orang yang melayani itu untuk kepuasan dirinya. Lega rasanya kok bisa melayani.
Ya memang tidak salah gitu. Itu sebagai imbas atau akibat dari melayani itu ada rasa puas. Tapi jangan itu yang dikejar. Kenapa? Karena pelayanan itu memuaskan hati Bapa. Jadi yang perlu ditanya, apakah dengan apa yang saya buat itu Tuhan puas enggak dengan saya? Jangan, lega saya. Lega belum tentu Tuhan puas loh. Belum tentu. Dan puas itu karena kita bisa melakukan tugas dengan baik misalnya. Puas. Tapi apakah Bapak itu berkenan dengan pelayanan kita? Karena fokusnya adalah bagaimana Bapak kita yang kita layani itu berkenan, puas dengan kita. Nah, jadi pelayanan itu adalah menyediakan sesuatu yang dibutuhkan. Ya, tentu kebutuhan Tuhan itu bukan sekedar saya butuh dilayani, disembah, tidak, tapi bagaimana kita memuaskan hatinya. Nah, bagaimana Yesus melayani? Markus 10 ayat 45 itu mengatakan begini, saya mau baca ini. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Jadi pelayanan yang Yesus berikan kepada Bapaknya itu diwujudkan dalam melayani sesamanya. Apa? Menyerahkan, memberikan nyawanya. Ini pelayanan yang tingkat tinggi, di mana sampai menyerahkan nyawanya. Tapi itulah wujud pelayanan. Yang melayani sesamanya. Nah, kalau melayani Bapak itu dengan doa kita, itu langsung kepada Bapaknya, kita berhubungan dengan Dia. Tapi pelayanan kepada sesama manusia itu juga termasuk pelayanan kita kepada Bapa. Karena Tuhan mengatakan, apa yang kamu buat untuk saudaramu yang paling hina ini, itulah perbuatanmu kepadaku. Jadi kalau kita melayani, misalnya gampangnya melayani pujian, kita kan melayani sesama. Melayani jemaat gitu, mengajak memimpin jemaat untuk menyanyi, main musik misalnya. Tapi itu kan semua kita harus lakukan itu dalam konteks pelayanan kepada Bapa. Ya, pelayanan kepada Bapa. Nah, jadi fokusnya bagaimana Tuhan puas. Ya, jangan bagaimana saya puas. Tidak sama sekali. Ya, kita tidak boleh melayani itu hanya untuk kepuasan pribadi, tapi bagaimana Bapa itu menjadi puas. Dan yang kita bersyukur adalah bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kenapa itu sebuah kehormatan? Karena kita jadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Gini bunyinya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita kawan sekerja. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan itu sebuah kehormatan. Itu sebabnya kita melayani harus dengan sukacita, karena ini kehormatan gitu. Kehormatan yang Tuhan berikan. Kenapa kehormatan? Karena sesungguhnya kita tidak layak. Ya, ketidaklayakan kita itu melayani raja di atas segala raja. Kita melayani raja di atas segala raja. Siapa sih kita ini? Kok dikasih kesempatan melayani raja atas segala raja? Ini kan kehormatan. Kita bisa bekerja di istana misalnya, di istana presiden. Itu kehormatan itu. Ya, siapa sih yang boleh masuk ke istana, masuk ke dapurnya presiden? Ya, Presiden Jokowi masuk ke dapurnya, masak di situ. Tidak boleh sembarang orang. Hanya orang-orang terpilih yang boleh masuk ke situ. Ya, kenapa? Karena takut diracun. Makanya katanya ini yang saya
baca itu semua yang mau dimakan Pak Jokowi itu mesti diperiksa. Presiden itu diperiksa makanannya. Takut ada racun gitu. Dicoba dulu. Kalau yang nyoba tidak mati berarti oke. Jadi melayani di istana presiden aja sebuah kehormatan. Apalagi kita yang berdosa ini boleh melayani Raja Maha Besar. Jadi kita sebetulnya harus menerima ini sebagai kehormatan. Pelayanan apapun. Ya, kemampuan kita juga dari Dia. Ya kan kita mampu itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang kasih itu. Kalau Tuhan mau ambil dalam waktu sekejap, bisa. Kemampuan kita itu habis. Jadi kalau Tuhan tuh memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk melayani itu sebuah kehormatan. Jangan bangga, jangan sombong. Ya, saya paling merasa ini benar gitu ya, bahwa kemurahan Tuhan lah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Kok saya bisa berdiri di sini khotbah gitu. Itu sesuatu yang tidak pernah terpikir. Kadang saya paling takut ngomong, apalagi di depan orang, apalagi di depan jemaat yang masih asing gitu, yang tidak dikenal. Oh, ini hati itu deg-degan, bukan main. Waktu saya pertama kali khotbah di depan, waktu saya baru keluar dari sekolah kitab tuh, saya khotbah di ibadah tengah minggu. Mami saya tuh nangis tuh. Kenapa nangis? Bukan karena tertempelak firman-Nya, enggak. Bukan. Yang dia nangis tuh kenapa anaknya enggak bisa ngomong ini. Ngomong pribadi itu saya sudah takut sama orang. Kok bisa khotbah? Jadi saya paling menyadari bahwa kalau saya bisa berdiri di sini, itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Masih sombong, rasanya tidak layak gitu. Untuk membanggakan diri, merasa hebat. Semua karena Tuhan. Karena tidak mungkin rasanya saya berdiri di depan orang untuk berkhotbah gitu. Itu jauh dari cita-cita saya. Tapi Tuhan yang pilih, Tuhan yang kasih kemampuan. Nah, mari kita gunakan semua kemampuan kita untuk melayani itu dengan rendah hati. Jangan jual mahal. Ada orang yang jual mahal, merasa dibutuhkan itu. Lalu sedikit apa tersinggung, udah pandek, nggak melayani. Kalau Tuhan mau ngambil itu kemampuan itu, habis kita. Karena Tuhan yang kasih itu. Ya, jadi Tuhan juga tidak butuh pelayanan kita. Kita mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan, mau tidak melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah terpengaruh. Misalnya gitu, ya, saya tidak mau melayani pujian, ya sudah, mau apa? Apa Tuhan marah? Tidak akan. Ya, kalaupun seluruh dunia tidak ada yang memuji Tuhan katanya, batu-batu nanti akan berteriak memuji Tuhan. Jadi artinya Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Jadi kalau kita melayani, itu adalah kemurahan yang luar biasa. Mari gunakan itu semua. Seperti Yesus melayani sesamanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya, maka Kolose 3:24 itu mengajarkan kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita layani itu raja di atas segala raja. Bukan raja yang yang remeh-temeh, yang ecek-ecek gitu. Tapi lakukan dengan kesungguhan hati, dengan tulus hati, kata Kolose, dengan segenap hati. Karena kita tahu dari Dialah dan kita mendapatkan upah. Nah, ini ayat Kolose 3 ini ditujukan kepada para budak. Ya, Paulus itu menasihati budak-budak. Budak-budak yang jadi Kristen ini nasihati, kalau kamu lakukan pekerjaanmu sehari-hari itu, lakukanlah seperti itu Tuhan. Nah, itu kepada budak yang melayani sehari-hari. Apalagi pelayan di gereja. Pelayan di gereja harus lebih sungguh-sungguh gitu. Itu sebabnya mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak menilai apa yang kamu kerjakan. Tapi Tuhan menilai hati.
Yang berkhotbah dengan yang mempet pujian, yang membersihkan, yang nyemprot ini. Yang nyemprot itu kan tidak kelihatan orang. Tidak boleh ada orang di sini kan waktu nyemprot. Tidak ada kelihatan gitu. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, upahnya sama. Tuhan yang tentukan gini, yang khotbah upahnya lebih besar daripada yang nyapu. Tuhan tidak adil berarti. Karena tidak semua orang bisa khotbah. Kalau Tuhan menentukan yang khotbah itu pahalanya lebih besar daripada kerjaan yang lain, Tuhan tidak adil. Kenapa semua tidak diberi kemampuan untuk khotbah? Jadi mari kita lakukan itu dengan hati. Ya, karena melayani Tuhan itu akan mendatangkan kehormatan dari Bapa. Tuhan menghargai, menghormati orang yang sedang melayani Dia. Dia memberikan kehormatan itu. Bukan hanya nanti di surga, itu pasti. Tapi sekarang. Artinya Tuhan itu menghargai orang yang sedang melayani Dia. Dia menghargai orang yang dengan tulus hati melayani. Sebabnya mari kita layani Tuhan itu dengan sepenuh hati. Seperti Yesus. Kita tumbuh dalam pelayanan. Lakukan semua dengan hati yang senang. Dengan tulus. Ya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, kita masuk bagian terakhir bahwa hubungan Allah dengan manusia itu, tadi saya sudah sempat singgung, itu diselesaikan oleh salib. Ya, hubungan kita dengan Bapa itu selesai sudah. Secara hukum, hubungan kita dengan Bapa diselesaikan oleh salib. Kita hanya menerima dengan iman gitu. Kita terima dengan iman bahwa saya dengan Bapa boleh bersekutu, kita boleh bertemu dengan Dia dengan hati yang penuh kebebasan. Akan tetapi, apa yang harus kita buat? Bagian kita adalah jalinlah persekutuan itu. Ya, secara hukum kita sudah dengan Bapa boleh bersekutu. Tapi selanjutnya adalah mari kita jalin hubungan dengan Tuhan itu. Persekutuan dengan Dia. Lewat apa? Lewat ibadah kita, lewat doa kita. Kita mengasihi firman itu dengan sungguh-sungguh. Belajar dan taat firman Tuhan itu. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan mari kita melayani Dia. Dan dengan hati yang penuh syukur kepadanya. Melakukan segala pelayan kita itu untuk memuliakan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami.
Kami bersyukur Kau telah mati bagi kami dan memberikan tubuh-Mu. Kau rela dipecahkan bagi kami supaya kami dipersatukan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sebentar kami makan tubuh-Mu ya Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan yang mengatakan pada malam itu Dia menyerahkan, sebelum Dia diserahkan Dia mengambil roti. Sudah itu Dia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita itu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat cawan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Kami boleh meminumnya sebentar sebagai tanda persekutuan kami dengan Engkau. Berkatilah ya Tuhan apa yang kami lakukan saat ini untuk menjadi kekuatan bagi iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Ia mengambil cawan, Dia mengucap syukur, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur Bapak untuk kesempatan ini di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Mari kita akan memberkati negeri kita, daerah kita ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan materi yang berlimpah. Amin. Diberkatilah para medis yang sedang menangani virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah umat Tuhan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur pada akhir ibadah kami. Kami mulai menyerahkan sekali lagi diri kami kepadamu, menyerahkan keluarga, menyerahkan anak-anak kami semua. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami dalam pemeliharaan-Mu secara jasmani dan secara rohani ya Tuhan. Kau terus bawa kami untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Teringat kami kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah karena kesehatan mereka. Tolonglah mereka Bapak, berikan terus kesembuhan, kesehatan ya Tuhan kepada umat-Mu. Terima kasih Kau memelihara kami dari hari ke hari. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, nafkah kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih melindungi anak-anak kami dari virus corona, bahkan kami semua Tuhan Kau jagai kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di rumah, berikan terus gairah untuk mereka belajar. Sekolah Bintang Harapan Tuhan juga berkati semua guru yang mengajarnya, berikan mereka hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang sebentar dan kami percaya perlindungan tangan-Mu menyertai kami. Berkatilah kami semua. Segala hormat bagi Engkau dan kami persembahkan
seluruh ibadah kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah kiranya berkat dari Bapa itu atas hidupmu semua, dilimpailah engkau dengan kekuatan baru dan damai sejahteranya. Dan Yesus Kristus dengan kasih-Nya terus akan menolong saudara, melimpahi engkau dengan berkat-Nya. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara, membentuk saudara, menjadikan kau semua menjadi alat dalam tangan-Nya untuk memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.